Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifania dari Prodi Teknik Informatika semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi jaringan Kali Linux 2021-22.1. Pengertian dari sistem operasi jaringan Kali Linux adalah sistem operasi berbasis Debian Linux yang dikembangkan oleh Offensive Security. Dari segi tampilan, Kali Linux memiliki tampilan sederhana dan tidak terlalu mencolok, dan penggunaannya pun tergolong cukup mudah, sehingga sangat baik untuk para pemula dalam melakukan penetrasi pada jaringan. Selain terdapat di PC, Kali Linux juga membuat ROM yang terdapat di Android yang disebut Kali NetTunter yang memiliki fungsi yang sama. Kali Linux merupakan reinkarnasi daripada Backtrack, salah satu distri Linux yang diciptakan secara khusus supaya bisa memenuhi keperluan dalam penetration juga testing di sebuah sistem serta keamanan pada komputer. Adanya Kali Linux diperkirakan akan lebih stabil serta powerful dari generasi yang sebelumnya adalah Backtrack. Pengembangan secara penuh sesuai dengan standar pengembangan pada Debian. Perilisan paling barunya sekarang ini yaitu Kali Linux 2022.1. Kali Linux telah dikembangkan serta didanai Offensive Security, sama dengan pendahulunya yaitu Backtrack. Saat ini, Kali Linux telah dikembangkan dengan cara open source serta tentu bisa didapatkan dengan gratis. Anda dapat melakukan perubahan di Kali Linux sesuai dengan keinginan Anda. Ada lebih dari 300 tools yang harus di penetration testing dalam Kali Linux. Penampilan yang ada pada sistem operasi yang mempunyai basis Linux ini dari segi tampilannya sangat sederhana serta tidak mencolok. Penggunaan termasuk golongan mudah. Dengan demikian sangat bagus digunakan untuk pemula yang ingin melakukan penetration di jaringan. Bukan hanya di PC saja, adanya Kali Linux dapat menciptakan ROM yang ada di sistem Android yang dikenal dengan NetTunter yang punya fungsi sama. Beberapa hari lalu, peluncuran versi baru distribusi Linux yang populer, Kali Linux 2022.1. Selain disajikan bersama dengan pembaruan alat NetTunter 2022.1, ini mencakup serangkaian perubahan, peningkatan, dan pembaruan pada basis distribusi. Mereka harus tahu bahwa ini adalah distribusi yang dirancang untuk menguji kerentanan sistem, melakukan audit, menganalisis informasi sisa, dan mengidentifikasi konsekuensi serangan oleh
penjahat dunia maya. Kali termasuk salah satu koleksi alat terlengkap untuk profesional keamanan TI, dari alat untuk menguji aplikasi web dan penetrasi jaringan nirkabel hingga perangkat lunak untuk membaca data dari chip RFID. Ini mencakup kumpulan eksploitasi dan lebih dari 300 utilitas analisis keamanan khusus. Kali Linux merupakan pengembangan dari distro Debian. Di dalam distro ini terdapat sebagian besar penetration testing untuk keamanan di forensik. Sejarah Kali Linux. Linux sendiri berarti Unix clone, kernel yang ditulis oleh Linus Torvalds dan dikembangkan dengan bantuan programmer dan hacker dari seluruh dunia. Linux memiliki semua fitur yang dimiliki oleh Unix, termasuk multitasking, virtual memory, share libraries, daemon load, share copy, on write executable, proper memory management, dan TCP atau IP networking. Dengan fitur sekelas real operating system tersebut tidak membuat Linux menjadi mahal harganya. Justru Linux dapat diperoleh secara gratis, kalaupun ada sedikit charge, itu hanya sebagai ongkos distribusi atau pembelian CD belaka. Linux pertama kali dikembangkan untuk PC berbasis 386 atau 486 dan kemudian dikembangkan juga untuk mesin-mesin lain. Hingga saat ini Linux juga berjalan di mesin DEC Alpha, Sun Sparks M68000, MIPS, serta PowerPC. Linux bisa berjalan hanya dengan 150 MB space hard disk, 2 MB RAM, tapi secara realistis tentunya dibutuhkan ruang lagi untuk development tools, data, dan sebagainya. Maka dibutuhkan sekitar 250 MB space HD dan 12-16 MB RAM. Kelebihan Kali Linux antara lain adalah streaming security serta update package dari repositori Debian, sinkronisasi dengan repositori Debian 4 kali sehari, terus memberikan Anda dengan update paket terbaru dan perbaikan keamanan yang tersedia. Packaging file Debian dari masing-masing tools Kali Linux. Jadi tool-tool pada Kali Linux bisa digunakan oleh distro yang lain yang masih turunan dari Linux Debian seperti Ubuntu, Blancon, dan lain-lain. Pemaketan atau packaging jangka panjang dan sering maintenance pada bug di toolsnya. Bisa menggunakan banyak desktop environment, misal KDE, LXDE, XFCE, kemudahan update untuk versi Kali Linux terbaru, support jangka panjang pada pengembangan jangka panjang pada ARM pada RAM hardware, otomatis instalasi pada Kali, custom ISO, dan bootstrap.
dan masih banyak yang lain. Tetapi pada dasarnya, Kali Linux adalah distro versi 6 dari Backtrack, hanya saja dirubah namanya jadi SO. Pasti akan ada kelebihan yang diberikan. Dari kelebihan ini, yang paling mencolok yaitu adalah support yang kuat dari Debian, yang merupakan nenek moyang dari Kali Linux. Kekurangan dari Kali Linux adalah sistem operasi Kali Linux sulit untuk dipelajari, terutama yang belum mempunyai kemampuan komputer sama sekali. Belum banyak aplikasi yang mendukung Linux. Tampilan dari sistem operasi kurang menarik. Tidak banyak dukungan dari hardware tertentu. Fitur-fitur dari sistem operasi Kali Linux: terdapat fitur-fitur yang mungkin pada Backtrack telah ada, namun telah disempurnakan oleh sang developer. Yang pertama adalah terdapat 300 lebih alat penetration testing yang telah disempurnakan. Yang kedua, gratis sampai kapanpun. Open source Gift3, mengikuti FHS komplain, dukungan perangkat wireless yang luas, modifikasi kernel yang sudah di-patch untuk injection, lingkungan pengembang yang aman, mempunyai banyak bahasa, dapat dimodifikasi sesuka hati, mendukung ARML dan ARMHF. Kesimpulan dan penutup, Kali Linux merupakan sebuah sistem operasi berbasis Debian Linux yang cukup mudah digunakan oleh pemula. Bahkan Kali Linux ini bisa digunakan oleh distro yang lain yang masih turunan dari Linux Debian seperti Ubuntu dan Blankon. Fitur-fitur Kali Linux sendiri juga beragam, seperti mempunyai 300 lebih alat penetration testing, gratis sampai kapanpun, open source Gift3, mengikuti FHS komplain, hingga dukungan perangkat wireless yang luas. Untuk Anda yang ingin belajar hacker, sangat disarankan mengetahui definisi hingga fungsi dari Kali Linux, karena biasanya setiap kernel dari Kali Linux sangat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan turunan Linux lainnya. Sekian dari saya.